Baik, selamat berjumpa pada mata kuliah pemrograman web 2, yaitu menggunakan framework Laravel dengan saya I Gede Iwan Sudipa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing pada Laravel. Nah, routing pada Laravel ini adalah suatu proses di mana seorang klien atau user itu bisa melakukan request alamat URL yang dilakukan. Sehingga pada gambar saya bisa membagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah klien, yaitu pengguna, orang yang mengakses suatu halaman website. Kemudian bagian yang kedua adalah server, dan bagian yang ketiga adalah halaman yang ditampilkan. Jadi user tersebut itu akan merequest sebuah halaman URL ke server, kemudian dari server akan memprosesnya, akan memanggil file view ataupun blade, kemudian menampilkannya kembali. Nah, setting pada routing itu terdapat pada folder root, kemudian nama filenya adalah web.php. Ya, itu bisa dilihat pada folder project yang dibuat, yaitu folder root, nama filenya adalah web.php. Nah, kemudian untuk mengetahui beberapa pengaturan routing, itu ada penggunaan routing yang digunakan untuk membuat comment di command from, kemudian juga untuk membuat routing pada API, ada juga untuk broadcast event, tetapi ada juga yang digunakan untuk menampilkan ataupun membuat routing pada perancangan ataupun pembuatan aplikasi web. Nah, sehingga yang terpenting adalah yang kita akan pelajari sekarang adalah bagaimana membuat routing untuk aplikasi web. Terdapat sebuah basic routing ataupun bentuk penulisan dari routing yang paling dasar, di mana itu terdapat penulisan root .2 get dalam kurung ada URL dan juga callback. Nah, pada basic routing ini $URL itu adalah merupakan format URL dari root. Kemudian pada $callback itu adalah berupa controller ataupun fungsi. Nah, jadi di dalam membuat routing itu juga nantinya terdapat pemanggilan controller ataupun fungsi-fungsi yang kita buat di dalam codingan. Kenapa? Karena pada saat kita akan mengakses sebuah halaman web dengan URL tertentu, di dalam Laravel itu harus jelas format URL-nya seperti apa, kemudian controller yang dipanggil itu controller yang mana. Serta yang terpenting adalah metodenya. Jadi kita di dalam melakukan pemrograman web itu harus mengetahui bahwa kita menggunakan metode apa. Metode get ataupun metode post. Ya. Nah, jadi terdapat contoh routing default atau bawaan dari Laravel yang bisa kita lihat pada file web.php, yaitu di mana tertulis nanti root.2get dalam kurung tanda petik slash, function, buka dan tutup kurung, kemudian buka kurawal, return view dalam kurung tanda petik welcome. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa maksud dari penulisan
routing default ini. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa basic routing ini itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian A, yaitu get. Kemudian bagian B itu adalah URL-nya. Bagian C adalah callback-nya. Kemudian bagian D adalah isi dari routing tersebut. Nah, mari kita bahas satu per satu. Pada bagian A, itu terdapat penulisan get, yang dimana itu merupakan suatu metode yang digunakan dalam protokol HTTP ataupun melakukan request terhadap suatu proses di backend. Nah, biasanya kita menggunakan metode get untuk melakukan request ketika ingin membuka suatu halaman. Sedangkan metode post digunakan untuk membuat suatu resource atau menyimpan data. Logikanya adalah ketika kalian ingin merequest suatu halaman ataupun data, maka metode yang digunakan adalah get. Tetapi ketika terdapat suatu form yang akan kita lakukan untuk menyimpan isi dari form tersebut, maka kita menggunakan metode post. Oke. Kemudian pada Laravel itu terdapat beberapa yang dinamakan dengan package class root yang digunakan untuk membuat sebuah URL, ya. Nah, terus apa saja isinya? Itu terdiri dari metode get, post, put, dan juga delete. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa metode get adalah digunakan untuk merequest sebuah data atau halaman website. Metode post digunakan untuk menyimpan atau membuat suatu resource. Nah, put atau patch digunakan untuk melakukan update data atau resource. Sedangkan delete adalah untuk menghapus. Nah, cara untuk mengakses resource ini disebut dengan REST atau Representational State Transfer. Nah, sehingga Laravel juga identik dengan yang namanya REST API ataupun cara pengaksesan REST, yaitu Representational State Transfer. Jadi kita harus menjelaskan bahwa metode apa yang kita gunakan untuk melakukan pengaksesan data, perubahan data, ataupun penghapusan data, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk penjelasan yang nomor A, yaitu get, ya. Nah, kemudian di dalam get tersebut itu ada bagian B, yaitu tanda petik slash. Nah, ini dimaksudkan adalah bahwa di dalam fungsi get tersebut terdapat parameter, ya. Parameter ini berisi format URL. Fungsi yang menggunakan slash atau garing untuk mengawali sebuah format URL. Nah, nantinya kita akan belajar lebih lanjut di dalam pembuatan CRUD nanti. Karena setiap format URL harus sesuai dengan REST, ya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa apakah itu slash put, slash get, dan lain sebagainya. Nah, ini artinya bahwa fungsi get itu akan menerima request ke alamat localhost /penjualan/public. Jadi, kalau terdapat URL yang hanya dituliskan dengan tanda slash, itu berarti URL tersebut itu akan mengarah ke dalam lokasi index.php kalau kita belajar pemrograman PHP. Nah, berhubung ini Laravel, berarti indeksnya itu adalah disebut dengan public, ya. Nah, terus kenapa di sini ada dua buah alamat URL? Karena cara kita mengakses halaman public ataupun indeks dari Laravel itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa langsung mengetikkan http localhost /penjualan/public
penjualan di sini adalah nama folder atau nama project Laravel. Kemudian yang kedua adalah bisa dengan menghidupkan PHP Artisan Shop, kemudian kita bisa mengaksesnya di localhost 8000. Nah, ketika terdapat sebuah URL dengan tanda slash, maka itu akan mengarah ke halaman publik dari Laravel. Makanya ketika Anda sudah berhasil menginstal Laravel, maka akan muncul halaman utama dari Laravel tersebut. Nah, itu menandakan bahwa Anda sudah berhasil masuk ke dalam halaman publik dari Laravel atau yang disebut dengan halaman indeksnya. Oke, itu adalah penjelasan untuk poin B. Nah, selanjutnya itu adalah poin C. Nah, poin C di sini itu adalah terdapat function. Function di sini merupakan parameter yang kedua di dalam root get. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah alamat URL, sedangkan function di sini adalah callback. Nah, di dalam function di sini itu biasanya akan terdapat parameter ya. Apakah parameter untuk memanggil controller ataupun fungsi. Makanya parameter function ini juga disebut dengan anonymous function, atau dalam PHP itu disebut dengan closure ya, yang diawali dengan buka kurung dan tutup kurung. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagian selanjutnya itulah isi dari root tersebut, yaitulah return view dalam kurung tanda petik welcome. Nah, ini disebut dengan badan dari fungsi closure karena dia berada di dalam fungsi tersebut ya. Nah, ini artinya bahwasanya di dalam fungsi tersebut itu terdapat perintah bahwa Laravel harus menampilkan view ya, atau halaman dengan nama welcome. Nah, Anda bisa lihat sendiri bahwa di dalam di dalam fungsi return view berarti itu akan mengembalikan sebuah view atau halaman yang di dalam tanda kurung itu adalah nama file atau nama halaman yang harus ditampilkan. Nah, fungsi view di sini itu bisa menerima parameter bernama string atau text yang merupakan nama file yang akan ditampilkan. Nah, sehingga di sini Laravel akan mengakses nama file yang bernama welcome. Nah, yang sebenarnya pada folder itu bernama welcome.bleed.php. Nah, kenapa bisa namanya bleed? Karena ini merupakan file untuk menampilkan sebuah halaman atau view. Kemudian file ini tersimpan pada folder resource view, kemudian welcome.bleed.php. Nah, itu merupakan penjelasan awal mengenai routing. Saya yakin pasti. Nah, sekarang kita akan coba dulu untuk mempraktekkan posisi ataupun lokasi dari routing itu di mana, kemudian bagaimana membuat routing dan juga bagaimana menentukan routing